Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Ratri. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Komunikasi Sosial dan Politik semester 3. Di sini saya akan mereview buku Tagore Cinta karya Dr. Andes Haji Samsul Munir MA. Nah, di dalam buku Tagore Cinta ini terdapat 30 cerita kisah-kisah sufistik dan penuh keinginan. Nah, di sini saya akan mereview salah satu cerita yang berjudul Jangan Melihat Bungkusnya. Nah, langsung saja diceritakan di sini bahwa ada seorang yang bernama Abu Yusuf Yakub bin Yusuf mempunyai seorang teman yang begitu zuhud dalam beribadah. Dia itu sangat zuhud. Pertama, dia berpuasa seperti Nabi Daud. Hari ini berpuasa, besok tidak, besoknya puasa, besoknya tidak. Terus dia itu rajin tawaf. Dia dihitung oleh Abu Yusuf sudah selama 10 tahun. Yang ketiga, dia selalu mengerjakan puasa 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, tetapi teman Abu Yusuf ini tidak terlihat seorang yang zuhud karena dia selalu memakai baju singlet, terus memakai celana komprang, rambut dikuncir belakang, terus sampai dia disebut sebagai penyapu jagat. Nah, diceritakan suatu hari Abu Yusuf diajak oleh temannya ini ke Tarsus, daerah Tarsus. Nah, karena Abu Yusuf ini tipe-tipe orang yang setia kawan, dia mengayakan ajakan oleh temannya itu. Lalu dia pergi ke Tarsus. Di dalam perjalanannya itu sulit, terjal atau api gitu karena melewati padang Sahara. Nah, suatu ketika temannya ini sesak nafas atau mengalami penderitaan seperti itulah. Karena dari Abu Yusuf bingung karena kan Abu Yusuf tidak membawa peralatan obat-obatan atau lainnya itu ya, karena kan Abu Yusuf tidak tahu apa yang bakal terjadi nanti. Nah, habis itu Abu Yusuf itu mencari kebingungan, mencari pertolongan kemana, tidak ada orang-orang. Setelah beberapa saat akhirnya teman Abu Yusuf ini meninggal, menghembuskan nafas terakhir. Nah, setelah itu Abu Yusuf mencari pedesaan atau desa yang terdekat di kota tersebut atau di dekat padang Sahara. Dia sudah menemukan dan dia kaget karena apa? Di dalam desa tersebut ada seorang kepala suku yang berworo-woro. Wahai saudara-saudaraku, di dekat sana padang Sahara ada seorang waliullah yang ahli ibadah dan zuhud itu meninggal. Kepala suku itu memerintahkan untuk masuk ke sana. Setelah itu Abu Yusuf bingung kenapa mereka kenal padahal mereka tidak pernah bertemu. Abu Yusuf akhirnya mencari kain kafan sama wangian. Setelah menemukan, Abu Yusuf itu kaget, ternyata di sebelah jenazah dari temannya itu sudah ada orang-orang. Ada kain kafan itu berwarna hijau. Abu Yusuf kaget kenapa kain kafan berwarna hijau, karena kan biasanya kan kain kafan itu berwarna putih. Nah, seperti itu. Akhirnya dia bertanya kepada diri sendiri, siapa yang memberitahu mereka? Tetapi kedua kain kafan tersebut itu ada tulisannya, kain kafan yang berwarna hijau itu. Inilah balasan mereka yang selalu memilih ridho Allah daripada memeruntukkan kehendak nafsunya, sehingga Allah sangat mengharapkan bertemu dengannya. Nah, di sebelah kain kafan ini kain kafannya bertulisan seperti itu. Nah, setelah dimakamkan dan dimandikan, akhirnya Abu Yusuf itu capek terus penat, sudah perjalanan, terus temannya itu meninggal. Akhirnya dia pergi ke masjid untuk ternyata dia tertidur terus dia mimpi bertemu dengan temannya. Di dalam mimpi itu temannya memakai baju hijau terus menunggang kuda warna hijau. Ditanya kepada Abu Yusuf, siapa mereka? Karena Abu Yusuf itu melihat ada orang dua di belakang, terus ada satu pria lagi, dia terus memegang panci-panci. Abu Yusuf bertanya di dalam mimpi tersebut, siapa mereka? Terus temannya menjawab, pemuda yang paling depan itu adalah Nabi Muhammad SAW, dan yang di belakangnya lagi dua orang itu ada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, serta di belakangnya lagi sahabat beliau Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Aku sendiri sebagai pemegang panci-panci mereka kemanapun mereka pergi. Abu
Yusuf bertanya, kemana mereka akan pergi? Temannya menjawab, untuk berziarah ke tempatku. Terus Abu Yusuf bertanya, mengapa kau begitu terhormat? Amal apa yang menjadikan dirimu semulia itu? Teman Abu Yusuf menjawab, wahai kawan, hanya ada 2 amalan yang selalu aku lakukan. Pertama, aku selalu memilih jalan hidup yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, aku selalu berpuasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Itu teman Abu Yusuf menjawab seperti itu. Nah, setelah itu Abu Yusuf terjaga agar dia selalu berpuasa 10 hari di bulan Zulhijjah dan berusaha menerima semua martotilah jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian cerita dari saya. Jadi kita setelah ini membahas hikmah apa yang bisa diambil dari cerita jangan melihat bungkusnya, karena menurut saya hikmahnya seperti ini. Allah itu tidak memandang fisik kita, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa Allah itu tidak melihat fisik kita, pakaian kita, melainkan hati kita. Ketika kita dekat dengan Allah, kita tertuju kepada Allah, maka Allah juga akan tertuju kepada kita. Ketika kita menjadikan Allah itu dekat, dan maka Allah akan menjadikan kita dekat. Dan jika seorang hamba didekati Allah, tidak bisa tidaklah dia adalah seorang waliullah, yaitu kekasih Allah. Nah, dari cerita Abu Yusuf itu berarti kita tidak boleh melihat dari bungkusnya itu, karena seorang teman Abu Yusuf itu terlihat seorang compang-camping, memakai baju singlet, rambutnya dikucir, memakai celana komprang. Itu tidak mencerminkan bahwa dia itu bukan seorang yang zuhud, bukan berarti dia itu seorang yang seperti apa gitu, tapi ternyata dia mempunyai keistimewaan sendiri. Dia rajin beribadah, berpuasa, terus tawaf, seperti itu. Itu yang bisa kita ambil, bahwa setiap orang nggak sesuai dengan covernya. Kayak misalnya saya sendiri seperti ini, belum tentu saya seperti apa yang kamu katakan, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Pesan saya, jangan pernah melihat orang dari bungkusnya saja, karena kita tidak tahu seorang itu bagaimana ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari terima kasih. Jangan lupa baca buku Takarub Cinta karya Dr. Andes Haji Samsul Munir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.